Cerita dimulai dengan keadaan kota yang diselimuti hujan deras. Seorang pria bernama Nowio sedang dalam perjalanan ke klinik psikiatri. Di dalam bis, terlihat raut wajah Wio yang begitu kesal karena harus mendengar suara gadis di sebelahnya yang sedang berbicara lewat telepon dengan nada yang keras. Ketika Wio hendak turun dari bis, di depannya ada wanita yang cukup lama menggunakan kartu bisnya. Lantas, Wio pun segera pindah ke pintu depan. Namun tiba-tiba pintunya terkunci otomatis, membuatnya terpaksa harus turun di pemberhentian berikutnya. Setelah turun dari bis, Wio menemukan sebuah payung yang terselip di sudut halte. Sialnya payung itu ternyata sudah rusak dan semakin hancur setelah diterpa badai. Kemudian Wio berteduh sambil menyalakan pemantik rokoknya. Namun apesnya, sebuah genangan air dari atap tiba-tiba tumpah dan mengguyur seluruh badannya, membuat emosi Wio semakin meledak-ledak. Sesampainya di tempat konsultasi, Wio menceritakan kepada dokter psikiater yang bernama Jin Yong tentang betapa ia sangat membenci hujan karena hujan menyebabkan becek, macet, kotor, bau, dan lain-lain. Wio juga bercerita tentang dirinya dan kesehariannya. Setelah dianalisa, ternyata Wio didiagnosa menderita gangguan kepahitan pasca trauma, yang mana ada sebuah trauma di masa lalu yang membuat Wio tidak bisa mengendalikan amarahnya. Namun Wio bertekad bahwa ia ingin sembuh dan kembali seperti dulu. Di sana, pandangan sang dokter tertuju pada tangan Wio yang terluka. Lalu Wio pun bercerita bahwa dalam perjalanan kemari, dia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya kesal. Hal itu dimulai ketika Wio meminta tolong kepada wanita itu untuk melemparkan sendal yang terpental ke arahnya. Namun wanita itu dengan santainya malah menendang sendalnya ke arah yang berlawanan. 아니에요. 이건 내 그냥 Di waktu yang berbeda, sang psikiater kedatangan pasien wanita cantik dengan gaya yang cukup nyentrik, rambut keriting, menggunakan kacamata bulat hitam dan terselip bunga aster di telinganya. Wanita itu bernama Lee Min Kyung. Rupanya dia berdandan seperti itu supaya tidak ada orang yang mendekatinya. Terungkaplah kalau Min Kyung mengidap gangguan mental yang disebut delusional disorder akibat trauma di masa lalu, sehingga ia selalu mengalami delusi dan mudah panik pada setiap hal. Bahkan di tengah konsultasi, Min Kyung malah mengecek foto-foto yang diambil saat di rumah untuk memastikan bahwa tirai sudah ditutup, gas sudah dimatikan, dan pintu sudah dikunci. Kemudian Min Kyung mulai menceritakan terkait pertemuannya dengan pria gila yang selalu mengikutinya dari depan, yang ternyata pria yang dimaksud adalah Wio. Namun sang psikiater mencoba meredakan kekhawatiran Min Kyung dengan mengatakan bukankah pria itu seharusnya ada di belakang Min Kyung jika memang benar-benar mengikutinya. Namun Min Kyung tetap yakin dengan firasatnya kalau pria itu adalah seorang penguntit, sebab pria itu selalu ada di dekatnya. Bahkan dia bertemu lagi di gedung klinik ini. Dan ketakutan Min Kyung semakin memuncak ketika pria itu mencoba mengejarnya dan ikut masuk ke dalam lift. Lantas Min Kyung segera memukul pria itu dengan payungnya, membuat emosi Wio semakin berapi-api. Namun dia mencoba melampiaskan kekesalannya dengan memukul dinding, dan karena hal itulah tangan Wio terluka. Meski sang psikiater mencoba meredakan pikiran negatif Min Kyung dengan mengatakan bahwa mereka mungkin saja kebetulan memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk melakukan konsultasi. Namun Min Kyung tetap bersikeras dengan prasangkanya. Sebelum pulang ke rumah, Min Kyung memutuskan untuk mampir ke sebuah minimarket. Namun lagi-lagi dia melihat Wio duduk di sana sambil menikmati semangkuk mie instan. Lantas Min Kyung yang ketakutan segera membayar dan mengatakan kepada kasir untuk waspada terhadap pria itu.
Sementara Wio sendiri merasa ada yang tidak beres dengan mie instan yang hendak dia santap. Ternyata bumbunya ada yang kurang. Lantas dia mencoba protes kepada kasir dan meminta untuk mie-nya ditukar. Namun sang kasir dengan tegas mengatakan bahwa mie yang sudah dibuka tidak bisa ditukar. Sampai akhirnya terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Namun karena sang kasir mengancam akan menelpon polisi, akhirnya Wio mengalah. Seusai Wio menghabiskan mie instannya, tiba-tiba Wio mengalami sakit perut. Dia memohon kepada kasir untuk meminjamkan toiletnya. Namun sang kasir berkata bahwa mereka tidak punya toilet. Hingga akhirnya Wio segera berlari menuju rumah sambil menahan sakit perut. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi Wio dipertemukan kembali dengan Min Kyung. Sementara Min Kyung yang begitu terkejut dan takut akan kehadiran Wio segera berlari menuju apartemennya. Namun anehnya, pria itu tetap mengikutinya. Beruntung, Min Kyung lebih dulu masuk ke apartemen sebelum pria itu mendekat, yang mana Wio sendiri sebenarnya sedang menuju ke apartemennya, yang kebetulan bersebelahan dengan apartemen Min Kyung. Setibanya di apartemen, Wio mendapati kedua orang tuanya yang sedang berkunjung, dan kebetulan ayahnya sedang menggunakan toilet. Lantas Wio yang kebelet menarik paksa sang ayah untuk segera keluar, yang mana hal itu justru membuat sang ayah merasa terganggu dan membuat emosinya berapi-api. Hingga akhirnya terjadi keributan di antara keduanya. Namun Wio tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun karena saking kebeletnya. Wio yang tak mampu menahannya akhirnya meledak dan buang air besar di celananya, membuat suasana yang tadinya gaduh menjadi hening. Sang ibu yang merasa kasihan akhirnya memutuskan untuk mencuci celana Wio yang terkena kotoran itu, meski Wio sendiri menyuruh sang ibu untuk membiarkannya. Sembari mencuci, sang ibu bercerita tentang betapa menggemaskannya Wio ketika masih kecil. Berbeda dengan sang ibu, sang ayah malah menganggap kalau Wio adalah anak yang menjijikan sedari kecil hingga saat ini. Hal itu diperparah ketika sang ayah membuka kembali luka lama. Rupanya kala itu, Wio pernah meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli rumah karena sebentar lagi akan menikah. Namun Wio malah merusaknya sepekan sebelum pernikahan, yang mana hal itu membuat sang ayah merasa sangat malu. Namun meski begitu, sang ibu tetap membela Wio dibandingkan suaminya sendiri. Sampai akhirnya Wio yang tak sanggup mendengar keributan itu memutuskan untuk keluar dan pergi ke tempat pemandian umum. Ketika dia berendam, Wio langsung teringat dengan wanita nyentrik yang membuat hari-harinya semakin buruk, menganggap kalau wanita itu adalah orang gila di daerahnya. Namun Wio yang merasa lebih gila darinya bertekad akan mencabik-cabik jika dia bertemu lagi dengan wanita itu. Di tempat lain, Min Kyung yang hendak membuang sampah menemukan seekor anak anjing yang menggemaskan tepat di bawah tempat sampah. Namun anak anjing itu malah kabur dan membawa Min Kyung ke tempat parkir. Setelah Min Kyung berhasil menangkap anak anjing itu, dia dikejutkan dengan kemunculan Wio yang dianggapnya sebagai pria penguntit. Lantas, Min Kyung yang ketakutan segera berlari ke CCTV sambil berteriak meminta tolong. Namun Wio yang bingung dengan kehebohan wanita itu tentu bertanya apa yang terjadi. Namun, Min Kyung malah semakin ketakutan. Dia berlari ke arah mobil yang ada CCTV-nya, melompat-lompat di atasnya sambil berteriak meminta tolong. Sampai akhirnya alarm mobil itu pun berbunyi, membuat suasana menjadi gaduh, dan ternyata mobil yang diinjak-injak Min Kyung adalah milik Wio. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya dibawa ke kantor polisi. Petugas yang menangani kasus mereka mulai melakukan interogasi. Di sana, Wio menuntut Min Kyung untuk mengakui semua kesalahannya, seperti penyerangan, perusakan mobil, dan lain-lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wio juga menyebutkan pasal hukum dan hukuman yang sesuai, hingga Min Kyung mengira kalau Wio adalah seorang mahasiswa hukum. Meskipun Min Kyung mengakui semua perbuatannya, dia menegaskan bahwa ia melakukannya untuk melindungi diri sendiri karena Wio selalu mengikutinya. Dia berusaha meyakinkan petugas bahwa Wio bukan orang baik dan merupakan pelaku pelecehan seksual sambil menunjukkan foto seorang buronan. Namun setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata orang di foto itu berbeda dengan Wio.
Hingga akhirnya polisi meminta mereka untuk berdamai karena nampaknya ada kesalahpahaman. Ditambah lagi mereka kini bertetangga, namun mereka dengan tegas menolak ajakan damai tersebut. Tak lama kemudian, seorang anggota polisi lain tiba-tiba menyapa Wio. Rupanya dia adalah mantan rekan kerjanya Wio. Dari sini terungkap kalau Wio dulunya adalah seorang anggota kepolisian. Namun karena ada sebuah insiden, Wio akhirnya diberhentikan. Dalam obrolannya dengan teman lamanya, mereka juga berbicara tentang seorang pria bernama Eugene yang kemungkinan terluka dan juga seorang polisi. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan, Eugene kini tidak bisa lagi bekerja di bidang tersebut. Sesaat kemudian, seorang perwira senior datang dan berteriak memanggil Wio dengan sapaan akrab. Ternyata dia adalah mantan atasannya Wio. Setelah Wio menceritakan tentang perjuangannya dalam proses penyembuhan gangguan emosionalnya, serta betapa ia sangat ingin mendapatkan kembali pekerjaannya, rekan-rekannya dibuat heran ketika Wio yang biasanya pemarah mendadak berderai air mata. Wio pun bercerita bahwa hidupnya kini memprihatinkan, tidak punya uang dan kehilangan harga diri. Dia sendiri pun tidak tahu mengapa masih menjalani hidup seperti ini. Ditambah lagi dengan kejadian sial yang menimpanya hari ini. Tanpa disangka, ternyata Min Kyung diam-diam menguping pembicaraan mereka. Setelah mereka dibebaskan dari kantor polisi, Wio mencegat Min Kyung, menyodorkan ponselnya dan meminta Min Kyung menuliskan nomor ponselnya supaya bisa membayar ganti rugi. Awalnya Min Kyung ragu, namun akhirnya dia memberikan nomor ponselnya kepada Wio. Dengan nada penuh emosi, Wio memperingatkan Min Kyung untuk tidak mengganggunya lagi, bahkan mengancam keselamatan Min Kyung karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Namun alih-alih takut, Min Kyung malah menatap tajam Wio, mengejeknya bahkan menyinggung tentang tunangan Wio yang telah meninggalkannya. Dia menyarankan Wio untuk menemui mantan tunangannya agar temperamennya membaik. Mendengar itu, emosi Wio pun memuncak. Dia hendak melakukan sesuatu kepada Min Kyung, namun dicegah oleh kedua temannya. Di luar kantor polisi, Wio mendapati Min Kyung sedang memfoto poster buronan yang tertempel di papan pengumuman. Namun Wio kembali dibuat kesal ketika Min Kyung tiba-tiba memotretnya. Min Kyung ingin menjadikan foto Wio sebagai bukti jika sesuatu terjadi padanya, karena sebelumnya Wio mengancam keselamatannya. Wio yang tidak terima dengan hal itu juga melakukan hal yang sama, yakni memotret Min Kyung. Namun karena Min Kyung tidak rela fotonya diambil, dia langsung merebut ponsel Wio dan melemparkannya ke jalan, yang tentu saja membuat Wio sangat kesal. Sesampainya di rumah, Wio dibuat terharu dengan makanan yang ditinggalkan oleh ibunya. Selain itu, ibunya juga meninggalkan pesan yang berisi bahwa beliau sangat menyayangi Wio, yang mana pesan itu membuat Wio tak bisa menahan air matanya. Keesokan harinya, di hadapan sang dokter, Wio menceritakan pengalaman buruk yang menjadi penyebab dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Di mana pada suatu malam ketika hujan turun deras, Wio bersama kedua rekannya sedang memantau seseorang yang sudah lama mereka incar dan diduga sebagai pengedar narkoboy. Mereka menyebut orang itu dengan nama Yang. Namun tepat pada saat itu juga dia menerima kabar dari atasannya untuk menghentikan aksi penyelidikan karena surat perintah yang mereka ajukan tidak disetujui. Meskipun demikian, Wio bersama anak buahnya memutuskan untuk tetap lanjut karena target yang mereka incar sudah ada di depan mata dan sedang memasuki sebuah bar. Lantas, mereka pun segera menggeledah seluruh isi bar. Ketika Wio melihat target dan berusaha menangkapnya, dia menemukan bukti berupa bubuk narkoboy. Namun tak lama kemudian, seorang pria berpakaian hitam menghantam kepala Wio dengan botol kaca. Tak hanya itu, pria tersebut juga menikam salah satu anak buah Wio. Hal ini tentu saja membuat Wio murka dan dia menghajar habis-habisan pria tersebut. Tak berselang lama, beberapa polisi dari distrik lain datang menggerebek bar tersebut. Rupanya tanpa Wio ketahui, bar itu adalah tempat yang digunakan untuk mengelola prostitusi ilegal.
Setelah diperiksa, ternyata pria yang dipukuli WO adalah warga sipil yang mengalami gangguan mental setelah minum ketamin, yang mana hal itu membuat WO ditangkap karena telah melakukan kekerasan fisik dan dituduh terlibat dalam prostitusi ilegal. Sejak saat itu, emosi WO menjadi tidak terkendali dan mudah marah. Meskipun akhirnya WO terbebas dari tuduhan prostitusi, mereka menemukan 11 alasan untuk mendisiplinkan WO, seperti penyerangan, menerima uang lembur ilegal, dan lain-lain yang membuat WO diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, agar WO bisa dipekerjakan kembali, dia harus mendapatkan surat pernyataan dari dokter psikiater yang menyatakan bahwa dia sudah sembuh dari gangguan emosionalnya. Setelah mendengar cerita tersebut, sang dokter menyarankan WO untuk menghindari situasi atau hal-hal tertentu yang memicu amarah WO. Dan ketika itu, pikiran WO langsung tertuju pada sosok Min Kyung, sehingga ia bertekad untuk tidak berurusan atau bertemu dengan Min Kyung. Namun mengingat mereka tinggal di tempat yang sama dan berobat di klinik yang sama, membuat intensitas pertemuan mereka menjadi tak terelakkan. Sampai akhirnya pada malam itu, WO yang tak sengaja berpapasan dengan Min Kyung mulai memberitahu rincian biaya ganti rugi yang harus dibayar oleh Min Kyung. Namun ia membuat tawaran lain, yaitu memberikan diskon dengan syarat Min Kyung harus pindah klinik dan berhati-hati agar mereka tidak berpapasan di lingkungan ini, karena ia ingin menghindari hal-hal yang dapat memicu amarahnya. Namun alih-alih menyetujuinya, Min Kyung malah berkata bahwa jika WO tidak menyukainya, maka WO lah yang harus enyah dari hadapannya. Dia bahkan menyebut WO sebagai pria gila, yang mana hal itu tentu saja membangkitkan emosi WO. Sampai akhirnya terjadilah adu mulut di antara keduanya dengan kata-kata yang sama-sama kasar. WO yang lelah berdebat dengan Min Kyung akhirnya memutuskan untuk menyerah. Namun karena Min Kyung menolak negosiasinya, WO yakin Min Kyung telah membuat keputusan yang salah. Ternyata Min Kyung cukup terkenal di daerah tersebut. Dia sering datang ke kantor polisi untuk melaporkan seseorang yang mengikutinya. Merasa diteror, menemukan kamera tersembunyi di apartemennya atau mendapati gas bocor. Kejadian-kejadian ini membuat WO penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Min Kyung. Pada suatu malam, Min Kyung terbangun karena mencium bau gas bocor. Min Kyung yang panik segera membuka jendela untuk menghindari bahaya. Setelah memeriksa selang dan katup gas, dia tidak menemukan kebocoran apapun, membuatnya semakin cemas dan juga bingung. Keesokan harinya, Min Kyung menceritakan kejadian itu kepada psikiaternya. Sang psikiater menganggap bahwa kemungkinan besar itu hanyalah delusi dan kecemasan Min Kyung yang semakin parah. Kemudian psikiater mencoba mengorek lebih dalam dengan bertanya tentang pengalaman yang paling menghantui Min Kyung. Lalu, ingatan Min Kyung pun melayang ke momen ketika dia merasa sangat bahagia memiliki seorang pria yang selalu ada di sampingnya, banyak tertawa dan merasa begitu dicintai. Kenangan bahagia itulah yang justru menjadi bayangan yang paling menghantui dirinya sekarang. Psikiater kemudian menganalisis bahwa Min Kyung mengalami depresi karena putus cinta. Ketika ditanya bagaimana perasaannya saat ini terhadap pria tersebut, raut wajah Min Kyung berubah menjadi sinis dan penuh dendam. Dia mengungkapkan bahwa dia berharap pria itu menderita dan meninggal dengan cara yang paling menyakitkan. 제가 입고 자는 잠옷이 정전기가 진짜. Suatu hari, daerah tempat tinggal WO dan Min Kyung dihebohkan oleh kehadiran seorang pria mesum yang selalu menunjukkan alat kelaminnya kepada wanita-wanita setempat. Salah satu korbannya adalah gadis minimarket yang sering dikunjungi oleh WO. Insiden ini membuat masyarakat, terutama wanita, merasa tidak aman. Hingga akhirnya 3 ibu-ibu yang aktif dalam asosiasi perempuan di apartemen tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka mendatangi WO dan mengajaknya untuk ikut serta dalam melakukan patroli malam karena mereka mendengar bahwa WO adalah seorang polisi. Pada awalnya, WO menolak permintaan mereka untuk bergabung dalam patroli malam. Namun karena ibu-ibu itu terus mendesak dan mengingatkan akan tanggung jawab moralnya untuk menjaga keamanan lingkungan, akhirnya WO bersedia.
Malam pun tiba. Para wanita yang bertugas patroli malam tampak sangat senang melihat Wio bergabung dengan mereka. Mereka menggoda Wio dengan sikap manja, berharap semangatnya tetap tinggi selama patroli, yang mana hal itu membuat Wio tersipu malu. Selama patroli, Wio tidak sengaja berpapasan dengan Min Kyung yang kebetulan sedang makan di sebuah kafe. Momen ini langsung memicu ejekan dan saling menantang. Setelah itu, Min Kyung dikejutkan dengan sapaan akrab dari seorang wanita yang ternyata bawahannya dulu di kantor. Namun anehnya, Min Kyung malah segera pamit dan pergi dari kafe tersebut dengan tergesa-gesa. Di luar kafe, Min Kyung terus menatap wanita itu yang tampak sedang mengobrol dengan kedua temannya. Meskipun mereka hanya berbicara biasa, namun Min Kyung merasa seakan-akan bisa mendengar pembicaraan mereka. Ya, Min Kyung kembali mengalami delusi. Dia mengira wanita itu sedang menggibah tentang dirinya sebagai seorang perebut suami orang dan membual tentang pernikahan yang akan datang. Lantas, kenangan pahit pun mulai melayang di pikirannya. Rupanya, Min Kyung dulunya adalah seorang wanita anggun dengan pekerjaan bagus dan disukai banyak orang. Namun semuanya berubah ketika seorang wanita mendatangi kantornya dan mengaku sebagai istri dari pria yang dikencani Min Kyung. Hal itu diperparah ketika wanita itu mempermalukan Min Kyung di kafe dekat kantor lalu menyiramnya dengan kopi. Kejadian itu langsung menyebar ke seluruh kantor, membuat semua orang memandang Min Kyung dengan sinis dan hina. Padahal pria yang dipacarinya mengaku sudah bercerai. Pria itu kemudian datang dan mencoba menjelaskan bahwa wanita yang mengaku sebagai istrinya hanyalah orang gila yang berbohong. Namun Min Kyung tidak percaya, terutama ketika pria itu berusaha menghentikannya saat dia hendak menghubungi wanita tersebut. Hal itu semakin meyakinkan Min Kyung bahwa dia hanya dipermainkan dan segera menyudahi hubungan mereka. Si pria yang tidak mau berpisah dengan Min Kyung mulai menunjukkan sifat aslinya, di mana dia menjadi kasar, sering melakukan kekerasan dan mengancam akan menyebarkan video malam romantis mereka, yang mana hal itu membuat Min Kyung ketakutan. Dan sejak saat itulah, kesehatan mental Min Kyung mulai terganggu. Dia selalu mengalami delusi dan mudah khawatir, merasa selalu diawasi dan dalam bahaya. Di tempat lain, gadis minimarket yang masih trauma dengan pria mesum akhirnya diantar pulang oleh Wio dan ketua asosiasi. Dalam perjalanan, mereka menerima kabar bahwa anggota patroli lainnya telah berhasil menangkap pria yang diduga sebagai pelaku. Setibanya di tempat kejadian, gadis minimarket segera mengidentifikasi pria tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa pria itu bukanlah pelaku yang selama ini meresahkannya. Ternyata pria itu adalah penghuni gedung apartemen mereka yang memiliki kebiasaan berdandan dan mengenakan pakaian wanita. Dia bernama Samantha. Melihat raut wajah Samantha yang terlihat marah dan kecewa karena diperlakukan tidak adil dan difitnah, membuat Wio segera mengambil alih situasi, meminta semua orang untuk tetap tenang dan tidak menghakimi Samantha hanya berdasarkan penampilan dan asumsi. Mereka tidak boleh sembarangan menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas, hingga akhirnya pria itu pun dibebaskan. Selesai bertugas, Wio mendapati Min Kyung yang sedang menggedor-gedor pintu rumahnya dengan raut wajah panik dan sedih. Hal ini membuat Wio heran karena biasanya Min Kyung begitu angkuh dan dingin. Ternyata Min Kyung ingin meminta bantuan Wio untuk mencari anjingnya yang tiba-tiba hilang. Dia tahu kalau Wio adalah mantan polisi, namun Wio yang menyadari bahwa hubungan mereka tidak pernah baik tentu saja tidak mau terlibat. Sampai akhirnya Min Kyung tiba-tiba menuduh Wio sebagai orang yang menculik anjingnya, mengingat ancaman dan pemerasan yang pernah dilakukannya. Wio yang merasa kesal akhirnya menunjukkan fotonya bersama ibu-ibu ketika berpatroli sebagai bukti bahwa dia tidak mungkin menculik anjingnya Min Kyung. Mendengar penjelasan Wio, Min Kyung kembali memohon sambil menangis. Dalam tangisannya, dia berjanji akan menuruti semua permintaan Wio. Apakah itu tidak berbicara, menghindari kontak mata atau apapun itu, asalkan Wio mau membantunya mencarikan anjingnya yang hilang. Melihat Min Kyung yang tengah putus asa, hati Wio pun melunak. Hingga akhirnya Wio memutuskan untuk membantu Min Kyung.
Mereka pergi ke ruang security untuk memeriksa rekaman CCTV seluruh apartemen. Dari rekaman tersebut, mereka menemukan kalau anak anjingnya Min Kyung rupanya dibawa oleh 2 anak kecil. Lantas, mereka mendatangi anak-anak tersebut untuk mengambil kembali anjingnya Min Kyung. Di sana, Min Kyung sempat memarahi kedua anak kecil itu hingga membuat mereka menangis. Namun ketika anak-anak itu berkata akan mengadu perbuatan Min Kyung kepada orang tua mereka, Min Kyung mencoba menghentikan tangisan mereka dengan memberi mereka cemilan. Setelah Woo berhasil membantu Min Kyung menemukan anjingnya, dia mengingatkan Min Kyung tentang janjinya untuk pindah ke klinik dan menghindarinya. Namun Min Kyung mengatakan bahwa dia hanya bisa mengganti hari konselingnya saja, tetapi janji lainnya akan dia penuhi. 요즘 애들이 얼마나 영악한 Kini Woo merasa senang dan lega karena dia tidak perlu lagi sering berinteraksi dengan Min Kyung. Pada esok harinya, seorang ibu dari asosiasi wanita mendatangi rumah Woo. Dia meminta Woo untuk melakukan patroli lagi malam ini karena para ibu lainnya tidak mau pergi jika Woo tidak ikut. Namun, Woo menjelaskan bahwa hari ini dia ada kesibukan lain, yaitu bertemu dengan seorang pria bernama Jang Yujin, yaitu rekan kerjanya semasa di kepolisian. Setelah itu, Woo menerima sebuah paket. Awalnya dia mengira paket itu berisi alat cukur yang sebelumnya dia pesan. Namun ternyata isinya adalah senjata kejut listrik. Rupanya paket itu milik tetangganya yaitu Min Kyung. Min Kyung sempat kesal karena Woo membuka paketnya sembarangan. 근데 왜 남의 걸 마음대로 열어보고 그래? Kemudian Woo mendatangi rumah sakit untuk mengunjungi rekannya yang bernama Yujin. Namun niat tersebut harus diurungkan setelah melihat betapa memprihatinkan Yujin yang terbaring lemah di ruangannya. Yang mana hal ini berbanding terbalik dengan informasi yang dia dapatkan sebelumnya yang mengatakan bahwa kondisi Yujin sudah membaik. Lalu Woo yang kesal segera mendatangi teman lamanya di kantor polisi dan memarahinya karena memberikan informasi yang tidak valid tentang Yujin. Rupanya meskipun Yujin terluka parah, biaya pengobatan dan rehabilitasi tidak ditanggung asuransi polisi. Hal ini disebabkan oleh pandangan atasannya bahwa operasi yang mereka lakukan di bar tempat mereka berusaha menangkap pengedar obat terlarang tidak dianggap sebagai tugas resmi karena kurangnya surat perintah. Kondisi ini sangat mengejutkan bagi Woo yang merasa penuh dengan rasa bersalah atas apa yang dialami Yujin. Meski begitu, rekan-rekan polisi berusaha membantu Yujin dengan menggalang dana dari patungan. Kini, rasa penyesalan pun menyelimuti diri mereka. Jika saja waktu itu mereka berhasil menangkap pria bernama Yang, si pengedar narkoboy, mungkin saja hal itu tidak akan terjadi. Dalam perbincangan itu, Woo menerima kabar bahwa ada sekelompok pria yang menjual produk terlarang melalui aplikasi obrolan. Bahkan, sekelompok pria pernah tertangkap karena ketahuan merayu wanita untuk membeli obat terlarang di aplikasi obrolan. Dan yang mengejutkan, obat terlarang itu ternyata produk dari Yang. Mendengar hal itu, tekad Woo semakin kuat untuk menangkap pria bernama Yang. Lantas, ia pun mulai mencoba menggunakan aplikasi tersebut dan berpura-pura menyamar sebagai seorang wanita yang membutuhkan obat. Meskipun awalnya dia kesulitan dan sering ditolak dalam percobaannya, Woo tidak menyerah. Dia terus mencoba hingga akhirnya mendapatkan respon dari satu akun yang mengajaknya untuk bertemu. Namun masalahnya, Woo harus bertemu dengan pria itu sebagai seorang wanita. Pikiran Woo pun langsung tertuju pada salah satu penghuni apartemen yang bernama Samantha, pria yang sering berdandan perempuan dan pernah salah tuduh kemarin malam. Dia mendatangi Samantha dan meminta tolong kepadanya untuk mendandaninya layaknya seorang wanita. Karena Woo sebelumnya membantu meluruskan masalah ketika dirinya dihakimi oleh para ibu-ibu, membuat Samantha dengan senang hati bersedia membantu Woo. Dia mulai merias wajah Woo, memasangkan wig dan meminjamkan pakaian wanitanya. Woo merasa puas dengan hasilnya, di mana wajah barunya benar-benar mengubah penampilannya menjadi seorang wanita. Malam pun tiba, Woo pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh pria dari aplikasi obrolan. Dengan nada lembut dan malu-malu, Woo mulai bertanya tentang ketersediaan barang terlarang kepada pria tersebut.
Pria itu tanpa curiga mengajak Woo ke suatu tempat yang disepakati. Dan pada saat itulah Woo langsung meringkus pria itu dengan menggunakan kekuasaannya sebagai seorang polisi, sambil menyebutkan pasal-pasal hukum yang disangkakan. Namun anehnya, pria itu juga melakukan hal yang sama seperti Woo. Ternyata pria yang diajak bertemu oleh Woo adalah seorang polisi dari kantor pusat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menangkap pria bernama Yang, si pengedar barang terlarang melalui jaringan aplikasi obrolan tersebut. Setelah mengetahui identitas Woo yang sebenarnya, salah satu senior mereka memberikan peringatan kepada Woo untuk berhenti menyelidiki si pengedar yang bernama Yang, karena kasus tersebut sudah diambil alih oleh pihak mereka. Meskipun mereka tahu bahwa tujuan Woo melakukan itu yaitu untuk membersihkan namanya dari tuduhan sebelumnya dan berharap agar mereka tidak pernah dipertemukan lagi, dan akhirnya mereka pun membebaskan Woo meskipun dalam kondisi Woo yang memprihatinkan. Dalam perjalanan pulangnya, Woo tak sengaja berpapasan dengan Min Kyung yang hendak pergi ke minimarket. Min Kyung sangat terkejut dan menganggap bahwa pria yang ada di hadapannya adalah pria mesum. Tanpa pikir panjang, Min Kyung langsung mengarahkan senjata kejutnya ke leher Woo, yang tentunya membuat Woo sangat terkejut. Beruntung, alat tersebut ternyata sudah rusak sebelumnya. Namun situasi semakin tegang ketika Min Kyung mulai berteriak meminta tolong, menyebutkan bahwa ada pria mesum di sekitar mereka. Woo yang merasa tersinggung dan terpojok akhirnya terpaksa memilih untuk melarikan diri dari situasi yang memanas. Dalam pelariannya, Woo dihadang oleh sekelompok ibu-ibu yang sedang berpatroli. Para ibu-ibu sangat terkejut melihat Woo dalam kondisi seperti itu. Mereka tidak menyangka bahwa kesibukan Woo yang dimaksud sampai tidak mau ikut berpatroli hanya demi menjadi seorang wanita dan melakukan hal tercela di belakang mereka. Hingga akhirnya Woo pun segera dibawa ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi, Woo mendapatkan amukan besar dari seniornya karena telah melakukan penyamaran dan ikut terlibat dalam kasus orang lain. Sang senior merasa lelah karena terus membela Woo di depan atasan, dan dari situlah para ibu-ibu termasuk Min Kyung akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah sangka kepada Woo. Mereka tidak menyangka bahwa alasan Woo berdandan layaknya wanita adalah untuk menyamar demi menangkap penjahat. Setelah menerima omelan dari seniornya, Woo diperingatkan untuk tidak membuat masalah jika dia ingin kembali menjadi polisi. Setelah kejadian di kantor polisi, hujan pun turun dengan sangat deras. Min Kyung yang merasa bersalah mencoba menawarkan payungnya kepada Woo ketika mereka hendak pulang. Namun Woo yang masih marah menolak dan meluapkan semua emosinya kepada Min Kyung. Dia bertanya mengapa dirinya selalu disalahkan oleh Min Kyung. Apa kesalahan yang sudah dia lakukan sampai harus menerima semua makian dan pukulan. Selain itu, Min Kyung juga tidak meminta maaf atas kejadian hari ini, membuat Woo menyuruh Min Kyung untuk enyah dari hadapannya. Dalam perjalanan, Min Kyung dikejutkan oleh seorang pria mesum yang memperlihatkan alat kelaminnya. Sontak, Min Kyung pun berteriak histeris. Woo yang mendengar teriakan itu segera berlari menuju Min Kyung dan mengejar pria mesum tersebut. Berkat kesigapan Woo, pria mesum yang selama ini merasakan lingkungan mereka berhasil ditangkap dan diserahkan kepada polisi. Karena kejadian tersebut, hubungan Woo dan Min Kyung mulai membaik. Woo tidak marah lagi dan Min Kyung juga mulai terbuka, menceritakan bahwa dia sering kesulitan mempercayai orang lain, selalu merasa curiga dan sering panik hingga kesulitan bernafas. Mendengar cerita itu, Woo memberi saran kepada Min Kyung untuk mengatasi rasa paniknya dengan berhitung, sambil menarik napas dalam-dalam selama 2 hitungan. Saat Min Kyung mencoba mempraktikannya, tiba-tiba Woo merasa gugup, terutama ketika melihat bibir dan matanya Min Kyung.
Pada esok harinya, para ibu-ibu tampak begitu senang usai mengetahui kalau Wio berhasil menangkap pria mesum. Mereka juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi tadi malam dan mereka berharap dengan kejadian malam kemarin tidak membuat Wio berhenti membersamai mereka dalam berpatroli malam ini. Karena bagi mereka Wio adalah seorang pahlawan. Meskipun Wio sedikit kesal, namun dia akan menuruti permintaan mereka. Wio juga meminta mereka untuk meminta maaf kepada Samantha yang pernah mereka tuduh sebagai pria mesum juga. Karena gara-gara kejadian tadi malam, Wio bisa ikut merasakan apa yang dirasakan Samantha. 얼마나 억울했겠어요. Di siang itu, Wio menerima paket makanan dalam jumlah banyak yang entah milik siapa. Ternyata paket makanan itu milik Minkyung. Dia sengaja memesan jajangmyeon lebih agar bisa berbagi dengan Wio. Wio yang kebetulan lapar tak bisa menolak pemberian Minkyung. Namun Wio merasa heran melihat Minkyung yang tumbenan baik padanya. Bahkan dia mengira mungkinkah makanan itu sudah diberi racun. Rupanya alasan Minkyung bersikap manis adalah karena dia ingin Wio mengajarinya gerakan ilmu bela diri. 가르쳐주면 안 돼? Minkyung sengaja bersikap manja agar Wio mau mengajarinya. Dia ingin sekali menguasai teknik bela diri yang mampu mengalahkan seseorang dalam sekejap. Wio yang akhirnya luluh bersedia mengajari Minkyung. Dia menjelaskan teknik dasar bela diri, di mana ketika Minkyung dihadapkan pada pria jahat, maka Minkyung cukup memegang pundak pria itu lalu gunakan lutut untuk menendang kemaluannya. Namun Minkyung tidak puas jika hanya menonton saja, di mana dia juga ingin mempraktikkannya secara langsung. Awalnya Wio tidak mau karena khawatir Minkyung akan benar-benar menendang titik vitalnya. Namun karena Minkyung terus memohon, akhirnya Wio bersedia meskipun dia sangat was-was. Dan benar saja, begitu Minkyung mempraktikkannya, dia benar-benar menendang kemaluan Wio, membuat Wio merasakan sakit yang teramat dalam. Dengan nada yang emosi, Wio berkata bahwa dia tidak ingin melihat Minkyung lagi. Beberapa waktu kemudian, Minkyung yang merasa bersalah lagi-lagi membagikan makanan yang dipesannya kepada Wio. Namun ketika Wio hendak memakannya, dia begitu kesal dan marah. Seolah-olah Minkyung sedang mempermainkannya karena makanan yang dipesan mirip dengan milik pria. Di malam harinya, Wio pergi ke supermarket untuk menghilangkan rasa kesalnya. Di sana, dia mendapatkan makanan gratis dari gadis minimarket. Begitu kembali ke apartemen, Wio mendapati Minkyung berdiri di depan lift. Anehnya, Minkyung memanggil Wio dengan sebutan sayang layaknya sepasang kekasih. Ternyata di dalam lift ada pria misterius mengenakan helm yang membuat Minkyung ketakutan. Wio yang memahami situasi tersebut akhirnya ikut bersandiwara seolah-olah dia pacarnya Minkyung untuk melindunginya. Namun ketakutan mereka segera pupus karena rupanya pria berhelm itu adalah tetangga mereka yang sedang berperan sebagai superhero untuk mengejutkan kedua anaknya. Pada esok harinya, Wio membawa Minkyung ke lapangan yang ada di taman untuk mengajarinya teknik bela diri lain. Di sana, Minkyung tampak begitu bersemangat. Dia mengikuti instruksi Wio dengan baik, mulai dari teknik perlawanan, pertahanan, dan lain-lain. Sampai akhirnya, ketika Wio mengajari Minkyung teknik melarikan diri, Minkyung yang saking mendalaminya secara spontan berteriak histeris. Sampai-sampai Minkyung tidak menyadari kalau Wio rupanya sedang dihadang dan diinterogasi oleh warga setempat karena disangka telah melakukan sesuatu yang tercela kepada Minkyung. Beruntung, Minkyung segera berbalik dan meluruskan semuanya. Sementara di tempat lain, terlihat ibu Wio yang sedang berkunjung ke rumah anaknya. Namun dia malah mendapati barang-barang Wio yang berserakan ke segala tempat. Ketika hendak membereskannya, dia menemukan pakaian wanita yang tertumpuk di keranjang cuciannya Wio. Sang ibu yang mengira kalau Wio sedang dekat dengan seorang wanita segera mendatangi seorang dukun untuk mendapatkan nasihat. Dukun itu menyarankan agar Wio didekatkan dengan wanita yang memiliki energi air yang kuat sehingga bisa memadamkan api yang membakar hati putranya.
Sementara itu, Woo meminta Min Kyung untuk mentraktirnya es krim di minimarket. Ketika hendak membayar, gadis minimarket memberitahu bahwa es krim yang mereka beli sedang dalam promosi beli 2 gratis 1. Selain itu, gadis minimarket juga memberikan Woo sebuah kotak yang berisi coklat berbentuk hati sebagai permohonan maaf dan juga sebagai ucapan terima kasihnya. Singkat cerita, Woo kemudian bertemu kembali dengan teman lamanya dan membahas kasus yang melibatkan Yang. Mereka mempertimbangkan apakah ada alasan mengapa mereka belum bisa menangkap Yang. Woo mulai curiga, mungkinkah ada polisi yang memihak Yang? Sebab setiap dia mencoba ingin menangkapnya, selalu ada saja polisi lain yang datang. Di malam harinya, ketika Woo hendak pulang, dia tak sengaja berpapasan dengan pria yang sering berpenampilan sebagai wanita, yaitu Samantha. Woo memberitahu bahwa dia kelupaan mencuci pakaian yang pernah dipinjamkannya, namun Samantha malah menyuruh Woo untuk menyimpannya sebagai kenangan. Samantha juga bercerita bahwa hari ini dia didatangi oleh para ibu-ibu dari asosiasi wanita. Mereka datang untuk meminta maaf, bahkan membawakannya beberapa roti. Samantha menyadari bahwa Woo adalah orang yang membuat mereka meminta maaf. Samantha berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan Woo suatu hari nanti sambil menggandeng tangan Woo. Namun setibanya di apartemen, Woo dikejutkan dengan Min Kyung yang menatapnya dengan sinis. Samantha mengira kalau Min Kyung adalah pacarnya Woo, sebab Min Kyung terlihat begitu cemburu dan tidak senang melihat mereka berduaan. Namun Woo menegaskan kalau hubungannya dengan Min Kyung tidak ada apa-apa. Untuk menguji apakah Min Kyung cemburu atau tidak, Samantha langsung menggandeng tangan Woo dengan mesra dan berjalan melewati Min Kyung sambil tersenyum puas melihat reaksi Min Kyung. 근데 저 여자 아는 여자야? Melihat Samantha menggandeng tangan Woo dengan mesra, Min Kyung menganggap kalau Woo adalah pria genit yang selalu bersikap baik kepada wanita lain. Dengan raut wajah yang kesal, Min Kyung menyuruh Woo untuk tidak perlu mengajarinya teknik bela diri lagi karena dia merasa bisa melakukannya seorang diri. Min Kyung bahkan menyuruh Woo untuk bersenang-senang dengan pacar barunya. Mendengar itu, Woo langsung mengklarifikasi dan meyakinkan Min Kyung bahwa wanita yang menggandengnya sebenarnya adalah seorang pria yang juga penghuni di tempat mereka. Meskipun Min Kyung masih terlihat kesal di depan Woo, namun Min Kyung berusaha menyembunyikan senyumnya, merasa lega bahwa Woo tidak memiliki hubungan romantis dengan Samantha. Pada esok harinya, Min Kyung dikejutkan dengan kedatangan surat dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Rupanya surat itu adalah pengajuan damai yang diajukan oleh mantan kekasihnya. Min Kyung yang emosi segera menghubungi pengadilan, menegaskan bahwa dia tidak mau berdamai. Namun yang membuatnya semakin marah adalah bagaimana bisa mantannya mengetahui alamat rumah barunya. Ketakutan akan kemungkinan diteror oleh sang mantan membuat Min Kyung berencana untuk pindah dari apartemen yang ditinggalinya. Namun karena harga apartemen saat ini sedang turun, Min Kyung jadi ragu tentang kepindahannya. Di malam itu, tim asosiasi wanita apartemen mengajak Min Kyung dan Woo untuk terlibat dalam rapat mereka, mengingat apartemen mereka sedang mengalami penurunan harga. Dan untuk mengatasi hal tersebut, mereka memutuskan untuk mengganti nama apartemen dengan nama yang lebih trendy. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba pandangan ketua tertuju pada Min Kyung yang tampak cuek dan tidak menghargai mereka. Hingga akhirnya ketua menyuruh Min Kyung untuk mengemukakan ide dan pendapatnya. Dan di saat itulah, Min Kyung langsung mengutarakan banyak rekomendasi nama apartemen yang begitu elegan dan kekinian. Orang-orang sangat kagum dengan ide brilian Min Kyung. Selain itu, dia juga memberikan masukan terkait keamanan apartemen dan hal-hal lainnya, membuat semua orang terkesan dengan antusiasme dan kreativitasnya Min Kyung. 센트럴, 메종, 센트럴 포레스트로 가주세요. Sekembalinya di apartemen, Min Kyung merasa sangat cemas ketika memperhatikan anjingnya menggonggong di dekat pintu. Dengan hati-hati, dia mencoba melihat melalui lubang kunci, dan tampaklah seorang pria mengenakan pakaian serba hitam yang mencoba masuk ke dalam apartemennya, membuat jantung Min Kyung berdegup kencang dan sangat ketakutan.
Ternyata orang yang mencoba masuk adalah seorang makelar properti bersama kliennya. Mereka mengira kalau apartemen di unit tersebut sudah kosong karena penghuni sebelumnya sudah pindah. Meskipun sedikit kesal dan marah karena mereka datang di tengah malam, Min Kyung tetap mempersilahkan mereka masuk dan melihat-lihat seluruh isi apartemennya. Di sana, makelar menjelaskan bahwa kualitas bangunan masih terjamin dan tidak ada yang perlu diperbaiki karena penghuni saat ini tinggal sendirian. Namun Min Kyung yang kesal dengan tegas membantah bahwa dia tidak tinggal sendirian. Hingga akhirnya Min Kyung segera mengusir mereka dari apartemennya. Singkat cerita, hari itu adalah hari pembuangan sampah. Saat Min Kyung hendak membuang sampah, matanya tertuju pada sepasang sepatu pria yang tergeletak begitu saja. Hingga diam-diam dia mengambil sepatu itu. Namun, aksinya ternyata diperhatikan oleh para ibu-ibu dari tim asosiasi wanita yang juga sedang membuang sampah. Di sana, para ibu-ibu mengajak Min Kyung untuk bergabung dengan asosiasi mereka karena mereka melihat kalau Min Kyung nampaknya sangat tertarik dengan masa depan apartemen mereka. Hal itu terlihat saat rapat kemarin. Namun, Min Kyung menolak dengan alasan kalau ia akan segera pindah. Tak lama kemudian, Woo datang untuk membuang sampahnya. Ternyata sepatu yang dipungut Min Kyung adalah miliknya. Woo yang mendengar bahwa sepatunya telah diambil seorang wanita segera mendatangi apartemen Min Kyung dan meminta Min Kyung untuk mengembalikan sepatunya. Dengan perasaan kecewa, Min Kyung pun terpaksa mengembalikan sepatu itu. Dan terungkaplah alasan sebenarnya mengapa Min Kyung memungut sepatu tersebut, yaitu supaya orang-orang menyangka bahwa dia tidak tinggal sendirian dan punya seorang pria, karena hal itu merupakan salah satu caranya agar dia terhindar dari orang-orang yang ingin berbuat jahat padanya. Sementara itu di tempat lain, rekan Woo yang seorang polisi sedang melakukan penggerebekan di sebuah hotel. Pasangan yang digerebek kedapatan menyimpan obat-obatan terlarang yang merupakan produk Yang, yaitu seorang pengedar yang Woo incar-incar. Lantas, dia pun segera menghubungi Woo untuk memberitahukan temuan tersebut. Woo yang mendengar informasi tersebut bergegas menuju ke kantor polisi. Namun sebelum itu, dia melihat Min Kyung yang terlihat gelisah di depan pintu apartemennya. Ternyata Min Kyung baru saja mengganti sandi apartemennya, namun dia lupa dengan sandi yang baru. Woo yang merasa kasihan memutuskan untuk membantu Min Kyung. Dia menghubungi teknisi apartemen yang berjanji akan datang dalam waktu 2 jam. Mengingat Woo punya janji dengan temannya, dia menyarankan Min Kyung untuk menunggu di apartemennya, sembari menyebutkan sandi apartemennya agar Min Kyung bisa masuk dan menunggu dengan nyaman. Meskipun Woo kini sudah tidak menjadi polisi lagi, namun dia masih memiliki koneksi dengan rekan-rekan polisinya. Kali ini, dia dibantu oleh seorang rekan untuk menginterogasi pria yang tertangkap basah memiliki obat-obatan terlarang. Tujuan interogasi ini tentu saja untuk mendapatkan informasi tentang Yang, si pengedar narkoba yang menjadi target operasi mereka. Di ruang interogasi, Woo langsung bertanya apakah pria tersebut mengenal Yang. Lalu pria itu pun menjawab bahwa semua orang di industri narkoba ini menggunakan nama samaran, sehingga tidak mungkin dia tahu nama asli Yang. Setelah Woo mengancam dan menakut-nakuti pria itu, akhirnya pria itu mau buka suara, mengatakan bahwa transaksi narkoba sekarang dilakukan melalui situs web dan media sosial. Oleh karena itu, dia tidak mungkin bertemu langsung dengan petinggi seperti Yang. Bahkan, dia mendapatkan narkoba dengan cara pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Yang, lalu menyebutkan semacam kode kepada seorang pelayan, dan di dalam botol miras itulah terdapat narkoba yang disembunyikan. Mendengar penjelasan itu, Woo pun terkejut, terutama ketika pria itu menyebutkan seorang pelayan. Lantas, Woo pun segera menyuruh temannya untuk memeriksa kembali rekaman CCTV dari bar tempat dia mengejar Yang sebelumnya. Namun ternyata rekaman di dalam bar dan pintu masuk telah dihapus. Yang tersisa hanyalah rekaman kamera dashboard di pintu masuk. Kemudian Woo dengan teliti mengamati rekaman tersebut, dan tiba-tiba terlihatlah seorang pelayan berambut pirang yang tak sengaja ditabrak Woo saat dia mengejar Yang. Namun anehnya pelayan tersebut tampak diperlakukan seperti bos. Dia mencurigai kalau pelayan berambut pirang itu kemungkinan adalah Yang.
Sementara di tempat lain, terlihat Ibu Wio datang ke apartemen anaknya. Saat membuka pintu, dia terkejut melihat seorang wanita sedang tidur di sofa. Wanita itu pun terbangun dan memperkenalkan diri sebagai Min Kyung, tetangga sebelah yang terkunci di luar apartemennya. Dia menceritakan kalau Wio telah mengizinkannya untuk menunggu di dalam. Namun, Ibu Wio yang mengira kalau Min Kyung adalah pacarnya Wio segera mengajak Min Kyung untuk duduk dan makan bersama. Di sana Min Kyung mencoba menjelaskan bahwa dia bukan pacarnya Wio. Namun meski begitu, Ibu Wio bersikeras memaksa Min Kyung untuk duduk dan makan bersama. 어떻게 조심한다고는 했는데. Selama makan, Ibu Wio banyak bercerita tentang Wio dan keluarganya. Dia bahkan menanyakan tanggal lahir Min Kyung dan mulai membicarakan tentang pernikahan. Namun Min Kyung merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi tersebut. Hingga tak lama kemudian, Wio pun tiba-tiba pulang dan terkejut melihat Min Kyung masih ada di apartemennya. Dia menyuruh Min Kyung untuk segera pergi. Tetapi Ibu Wio malah menentangnya karena dia merasa Min Kyung bisa menjadi penyelamat bagi Wio dan memintanya untuk tidak mengusirnya. Wio menjelaskan bahwa Min Kyung hanya terkunci di luar apartemennya, bukan pacarnya. Namun, Ibu Wio tetap bersikeras bahwa hubungan tidak boleh dianggap enteng dan Min Kyung mungkin bisa menjadi orang penting dalam kehidupan Wio. Terlebih lagi, sang ibu mengetahui kalau Min Kyung saat ini sedang merasa dalam bahaya. 미안해서 어떡해. Di malam harinya, hujan pun turun dengan sangat deras. Wio yang teringat dengan perkataan ibunya tentang Min Kyung yang mungkin ketakutan, memutuskan untuk memeriksa keadaan Min Kyung di apartemennya. Di sana, Wio membawakan beberapa barang miliknya dan menatanya di apartemen Min Kyung. Dia menjelaskan bahwa dengan begitu, orang yang berniat jahat akan mengira ada laki-laki yang tinggal di sana dan tidak berani macam-macam. Mendengar itu, hati Min Kyung pun tersentuh dengan kepedulian Wio. Mereka berdua kemudian pergi makan bersama di sebuah kedai. Di tengah obrolan, Min Kyung mengungkapkan ketakutannya untuk mempercayai orang lain, termasuk dirinya sendiri. Bahkan, dia sering merasa tidak yakin apakah sudah mematikan kompor, menutup jendela, atau mengunci pintunya dengan benar. Mendengar itu, Wio mencoba menghiburnya dengan sebuah candaan. Hingga akhirnya mereka berdua pun mulai mabuk dan Min Kyung menceritakan tentang pengalaman pahitnya di masa lalu dengan seorang pria beristri yang telah menyakitinya. Wio yang merasa simpati mencoba meyakinkan Min Kyung bahwa dia tidak bersalah dan tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain yang jahat. Dia juga menghiburnya dengan mengatakan bahwa masih ada orang baik di dunia ini. 나 오늘부터 막쌤. 네, 제가 좀 동안이라는 얘기를 드려요. Setelah makan, mereka kembali ke apartemen masing-masing. Namun tiba-tiba Wio mendatangi apartemen Min Kyung untuk memastikan apakah Min Kyung sudah menutup katup gas dan jendela sebelum benar-benar meninggalkannya. Dia juga memberikan semangat kepada Min Kyung untuk lebih percaya pada dirinya sendiri. Mendengar itu, Min Kyung pun merasa tersentuh dengan perhatian Wio. Kemudian dia memanggil anjingnya yang bernama Howie dan meminta Howie untuk mengucapkan terima kasih kepada Wio. 라면 먹고 갈래? Dan setelahnya, Min Kyung mengajak Wio untuk makan-makan dan minum-minum sambil berbincang-bincang. Hingga di pagi harinya, Wio terbangun di apartemen Min Kyung dengan perasaan terkejut, di mana di sekitarnya terdapat botol bir dan bungkus makanan yang berserakan. Lantas, dia segera meninggalkan Min Kyung yang masih tertidur di sofa. Saat membuka pintu, ia berhadapan dengan seorang wanita parubaya yang menatapnya dengan tatapan penuh emosi. Rupanya wanita itu adalah ibunya Min Kyung. Di dalam apartemen, pertengkaran antara ibu dan anak pun terjadi. Ibu Min Kyung menyalahkan putrinya atas semua masalah yang terjadi, termasuk hubungan Min Kyung dengan pria-pria yang dianggapnya tidak baik. Ia bahkan mengungkapkan rasa frustasinya dengan mengatakan bahwa lebih baik mereka metong bersama. Mendengar itu, Min Kyung pun membalas dengan kemarahan yang sama, mempertanyakan mengapa ibunya selalu menyalahkannya dan tidak pernah mendukungnya. Ibu Min Kyung kemudian meminta Min Kyung untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap mantan pacarnya dan berdamai, beralasan bahwa dia tidak ingin melihat putrinya terus hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Min Kyung terkejut dan tidak percaya dengan permintaan ibunya. Ia merasa ibunya tidak mengerti penderitaannya dan lebih mementingkan uang daripada keadilan. 죽어. Tanpa sepengetahuan mereka, rupanya Wio diam-diam mendengarkan pertengkaran tersebut dari balik pintu.
Di luar apartemen, Woo melihat ibu Min Kyung dengan air mata yang berlinang, meratap tentang anaknya yang dianggap kurang ajar dan tidak tahu berterima kasih. Woo yang tak sengaja mendengar ratapan itu mencoba mendekati ibu Min Kyung dengan hati-hati. Sementara ibu Min Kyung yang masih diliputi emosi meminta Woo untuk menuntunnya masuk ke dalam apartemen Woo. Di dalam apartemen Woo, emosi ibu Min Kyung semakin meluap-luap. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang hubungan Min Kyung dengan Woo. Takut putrinya akan tersakiti lagi. Dia mengancam akan menghancurkan siapapun yang berani melukai Min Kyung. Mendengar itu, Woo dengan tenang membandingkan Min Kyung dengan ibunya, memuji kecantikan mereka berdua, membuat ucapan Woo yang tak terduga ini mulai meredakan emosi ibu Min Kyung. Di sana, Woo berusaha meyakinkan ibu Min Kyung bahwa Min Kyung akan baik-baik saja. Karena selain ada anjing yang selalu menemani Min Kyung, Woo juga menyebutkan pengalamannya sebagai polisi. 요만한 게 이게 싸나워서 Kemudian ibu Min Kyung mengakui kesalahannya karena tidak mempercayai Min Kyung saat putrinya mengalami kesulitan. Ia mengungkapkan bahwa sulit baginya untuk mempercayai orang lain. Namun untuk pertama kalinya ia memutuskan akan mempercayai Woo. Oleh karena itu dia memohon agar Woo menjaga Min Kyung dengan baik. Namun Woo dengan bijaksana meminta ibu Min Kyung untuk tidak terlalu mempercayainya, melainkan percaya pada Min Kyung sendiri. 사람만 못 믿어버려. Setelah ibu Min Kyung pulang, Min Kyung mengajak Woo untuk jalan-jalan bersama Howie pukul 16 sore nanti. Woo dengan senang hati menyetujui ajakan Min Kyung. 내치 산책. 오케이. 알았어. Di sore itu, Min Kyung dan Woo berjalan-jalan bersama Howie, anjing peliharaan Min Kyung. Di tengah perjalanan, perhatian Min Kyung teralihkan oleh sosok Hulk yang dipajang di sebuah kios pedagang kaki lima yang menurutnya sangat mirip dengan Woo. Woo kemudian menyarankan Min Kyung untuk mengganti kacamatanya dengan kacamata berwarna kuning agar dunia terlihat lebih cerah. Namun begitu memakainya, pandangan Min Kyung langsung mengarah pada Woo yang kini membuat hatinya berdegup kencang. Setelah puas berbelanja, Woo menantang Min Kyung untuk bermain kejar-kejaran. Ia menjanjikan sebuah hadiah jika Min Kyung berhasil menang. Min Kyung yang selalu bersemangat langsung menerima tantangan tersebut. Dalam hitungan ketiga, keduanya berlari sekencang-kencangnya. Berkat usaha keras Min Kyung, dia berhasil berlari lebih cepat dari Woo. Oleh karena itu, Woo menepati janjinya, yaitu memberi Min Kyung hadiah berupa peluit. Ia berpesan agar peluit itu hanya ditiup saat dalam keadaan darurat, karena dengan begitu seseorang termasuk dirinya akan datang untuk menyelamatkan Min Kyung. Namun Min Kyung dengan polosnya langsung meniup peluit tersebut berkali-kali, yang mana hal itu membuat Woo kesal. Di apartemen Min Kyung, seorang makelar properti datang membawa klien untuk melihat-lihat apartemen Min Kyung, mengingat Min Kyung akan segera pindah. Setelah makelar dan klien pergi, tiba-tiba bel pintu apartemen Min Kyung kembali berbunyi. Ternyata dia adalah klien yang tadi. Rupanya ia lupa mengambil kembali ponselnya. Lantas Min Kyung pun membukakan pintu dan membiarkan wanita itu masuk dan mengambil ponselnya. Namun setelah mendapatkan ponselnya, wanita itu tidak langsung pergi. Ia mulai bertanya tentang rencana kepindahan Min Kyung, membuat Min Kyung merasa tidak nyaman. Namun wanita itu terus bertanya, seolah-olah ingin mencari tahu lebih banyak tentang Min Kyung. Hingga akhirnya wanita itu mengungkapkan identitas yang sebenarnya, di mana ia adalah ibu dari Lee Sun Ho, yaitu mantan kekasih Min Kyung. Di mana kabar ini tentu saja mengejutkan Min Kyung, membuatnya terdiam dan bertanya-tanya, apa tujuan wanita itu sebenarnya. Di sebuah kafe, Min Kyung dan Ibu Sun Ho melanjutkan obrolan mereka. Di sana, Ibu Sun Ho berusaha meminta maaf atas nama putranya, bahkan menawarkan untuk berlutut jika itu yang diinginkan Min Kyung, meminta Min Kyung untuk membatalkan terkait gugatan anaknya. Namun, Min Kyung tetap bersikeras untuk tidak berdamai. Bahkan, dia memperingatkan Ibu Sun Ho untuk jangan pernah menemuinya lagi dan mengancam akan membuat petisi untuk meminta hukuman yang lebih berat jika Ibu Sun Ho berani mengganggunya lagi. 더 강력하게 처벌해달라고. Ibu Sun Ho yang merasa putus asa akhirnya menawarkan uang kepada Min Kyung. Namun Min Kyung dengan tegas menolak dan mengulangi peringatannya. Setelah itu, pertemuan dengan Ibu Sun Ho meninggalkan luka baru di hati Min Kyung, di mana kegelisahan dan ketidakpastian menyelimuti pikirannya, membuatnya merasa rapuh dan sendirian.
Sementara di tengah hujan, terlihat Woo berjalan menuju apartemennya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara peluit yang familiar menusuk telinganya. Tanpa ragu, ia membuang payungnya dan berlari sekuat tenaga menuju sumber suara. Setelah mencari beberapa saat, Woo menemukan Min Kyung meringkuk di belakang sebuah bangunan dengan keadaan tubuh yang basah kuyup serta raut wajah yang menahan rasa sedih. Min Kyung sungguh tidak percaya kalau Woo benar-benar datang setelah mendengar peluitnya. Awalnya mengira kalau Min Kyung hanya mengerjainya saja, namun Min Kyung berkata bahwa kali ini situasinya sangat serius. Ia membutuhkan bantuan Woo karena ia merasa putus asa dan ingin melarikan diri. Namun kali ini ia bertekad untuk bertahan dan menghadapi masalahnya. Di apartemen Woo, Min Kyung menceritakan pertemuannya dengan ibu mantan pacarnya. Meskipun Woo khawatir dan ingin tahu detail pertemuan tersebut, Min Kyung bersikeras bahwa ini adalah masalahnya dan ia bisa mengatasinya sendiri. 거절한 게 좀 마음에 걸려서. Suatu hari, media sosial digemparkan dengan berita yang membongkar kasus kekerasan di Cheongdam-dong. Ternyata korban adalah selingkuhan yang menerima bantuan finansial dari pria beristri, di mana dia mengancam bunuh diri jika pria tersebut tidak bercerai dan menggunakan uang damai untuk membeli rumah dan mobil. Netizen pun ramai berkomentar dan terungkaplah bahwa identitas korban bernama Lee Min Kyung yang diketahui telah pindah ke Hongjik-dong, yaitu komplek apartemen yang ditinggali Woo. Salah seorang penghuni apartemen di Hongjik-dong membaca berita tersebut dan terkejut karena itu adalah tempat tinggalnya. Dia berniat membagikan berita ini ke komunitas ibu-ibu di apartemennya. Keesokan harinya, penghuni apartemen yang membaca berita itu segera memberitahu ketua asosiasi wanita. Mereka berdiskusi tentang cara menemukan Lee Min Kyung karena namanya cukup umum. Setelah diingat-ingat, mereka menyadari bahwa Lee Min Kyung yang dimaksud adalah penghuni baru di unit 506 yang sering menggunakan kacamata hitam, dan hal itu semakin jelas ketika mereka melihat foto Lee Min Kyung yang wajahnya diburamkan di artikel tersebut. Lantas, ketua asosiasi pun segera menghadap Lee Min Kyung untuk mengkonfirmasinya secara langsung. Sementara itu, bel apartemen Min Kyung berbunyi. Ia mengira kalau itu adalah Woo, namun ternyata yang datang adalah ibu dari mantan pacarnya yang bermasalah. Di sebuah taman, Min Kyung dan Ibu Sun Ho melanjutkan pembicaraan mereka yang belum selesai. Ibu Sun Ho berusaha membujuk Min Kyung untuk menerima tawaran perdamaian dengan imbalan uang. Namun, Min Kyung malah menantang Ibu Sun Ho untuk membawa semua yang dimilikinya jika ingin berdamai. 내가 합의해 줄지? Tanpa disadari Min Kyung, 3 ibu-ibu dari apartemennya muncul di belakangnya. Ibu Sun Ho memanfaatkan momen ini untuk memperburuk keadaan. Ia berakting seolah-olah Min Kyung adalah penyebab kehancuran rumah tangga putranya dan menyalahkan Min Kyung karena telah menggoda anaknya yang sudah beristri. Min Kyung yang emosional menyuruh Ibu Sun Ho untuk segera pergi. Namun saat berbalik, Min Kyung terkejut melihat 3 ibu-ibu tetangganya menyaksikan kejadian tersebut. 아주머니 괜찮으세요? Setelah kejadian di taman, ketiga ibu-ibu itu langsung menghampiri Min Kyung. Mereka menginterogasinya tentang kepindahannya. Bahkan, Min Kyung harus menolak panggilan dari Woo. Ibu Kim dan kawan-kawan asosiasi perempuan menyatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan seorang perebut suami orang tinggal di lingkungan mereka. Mendengar itu, Min Kyung pun terkejut dan membantah tuduhan tersebut. Namun Ibu Kim menjelaskan bahwa mereka telah mendengar pembicaraan Min Kyung dengan Ibu Sun Ho dan rumor tentangnya sudah menyebar di komunitas ibu-ibu. Ibu Kim khawatir bahwa keberadaan Min Kyung akan merusak citra apartemen mereka. Oleh karena itu, dia meminta Min Kyung untuk segera pindah. Mendengar perkataan tersebut, Min Kyung terdiam, matanya berkaca-kaca lalu pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Woo yang sedang mencari Min Kyung kebetulan bertemu dengan Ibu Kim dan teman-temannya. Mereka membahas tentang unit 506 dan menunjukkan artikel tentang kasus kekerasan di Cheongdam-dong pada Woo. Di sana, Ibu Kim tak menyangka kalau Woo belum tahu tentang rumor yang sedang beredar saat ini. Namun Woo membantah kebenaran berita tersebut. Bahkan dia mempertanyakan mengapa mereka langsung percaya tanpa mencari tahu kebenarannya. Dan Woo semakin marah
marah ketika tahu kalau mereka telah menuntut Min Kyung untuk pindah dari apartemen. 맞다는 거지 뭐를. 이거 아니라고! Lantas, Woo pun segera pergi mencari-cari Min Kyung. Setelah mencari ke berbagai tempat, Woo akhirnya menemukan Min Kyung yang sedang makan di sebuah kafe. Woo menegurnya karena telah membuatnya khawatir dan menanyakan mengapa Min Kyung tidak membantah rumor yang sedang beredar. 뭔가 안 도망치겠다는 Min Kyung menjelaskan bahwa itu akan sia-sia sebab dia pernah mencoba menyangkal dan menjelaskan ketika masih bekerja di kantor, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Woo meyakinkan Min Kyung bahwa ia akan selalu memihaknya, memahaminya, mempercayainya, dan membelanya apapun yang terjadi. Bahkan agar Min Kyung semakin percaya, Woo mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Tak hanya itu, Woo juga meminta Min Kyung untuk memotret genggaman tangan mereka sebagai bukti. Dia meyakinkan Min Kyung untuk tak perlu takut karena Woo bisa menghadapi semua ibu-ibu di apartemen sendirian. Mendengar itu, rasa haru tak terbendung pun menyelimuti diri Min Kyung. 자기도 아무 말도 못하면서. Di malam itu, Bu Kim dan teman-temannya memanggil Samantha yang sedang berjalan bersama gadis minimarket. Mereka meminta bantuan Samantha untuk melacak dan mencari tahu siapa yang menulis artikel buruk tentang Min Kyung. 아, 그 휘호 씨랑 썸 타... Gadis minimarket yang kebetulan ada di sana ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Dia mengaku pernah mendengar pertengkaran Min Kyung dengan ibu mantan pacarnya. Dia menceritakan bahwa Min Kyung adalah benar-benar korban, bukan pelaku seperti yang dituduhkan di artikel. Mendengar itu, para ibu-ibu pun terkejut dan merasa bersalah karena telah menuduh Min Kyung. Kemudian Samantha memeriksa komentar di artikel dan menemukan bahwa sebagian besar komentar memiliki alamat IP yang sama, menunjukkan bahwa seseorang sengaja memfitnah Min Kyung. Sejak saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa ibu mantan pacar Min Kyung adalah dalang di balik semua ini, di mana dia sengaja menyebarkan berita bohong dan komentar jahat untuk menghancurkan reputasi Min Kyung. Hingga pada esok harinya, ketika Woo dan Min Kyung sedang berjalan berduaan, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Ibu Kim dan teman-temannya. Di sana mereka merasa senang mendengar kalau Min Kyung tidak jadi pindah. Bahkan, mereka mengajak Min Kyung untuk bergabung dengan asosiasi perempuan karena mereka sedang kekurangan anggota. Mendengar itu, Min Kyung pun setuju. Selain itu, Bu Kim dan kawan-kawan juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa mereka telah tertipu oleh ibu mantan pacar Min Kyung yang pandai berbicara. Oleh karena itu, mereka tidak akan tinggal diam dan akan membela Min Kyung. Ia menganggap masalah ini sebagai tantangan bagi asosiasi perempuan dan penghinaan terhadap apartemen mereka. Mereka berjanji akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Lantas dengan penampilan glamornya, Bu Kim dan kawan-kawan mendatangi Ibu Sun Ho yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe mewah. Mereka memperkenalkan diri sebagai ibu-ibu dari apartemen Hongjik-dong, lalu menyindir Ibu Sun Ho tentang anaknya yang berada di penjara. Melihat situasi itu, Ibu Sun Ho pun terkejut. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan ke tempat lain. Bu Kim dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kedatangan mereka bermaksud untuk membalaskan dendam atas perbuatan Ibu Sun Ho yang telah mempermalukan Min Kyung. Mereka mengancam akan menyebarkan berita kejahatan tentang anak Ibu Sun Ho ke gereja, apartemen, bahkan sekolah cucunya jika Ibu Sun Ho tidak menghapus semua unggahan di internet dan berjanji untuk tidak pernah datang ke Hongjik-dong lagi. Ibu Sun Ho yang tak bisa berkutik akhirnya menyerah. Dia berjanji akan memenuhi permintaan mereka. Lalu dia segera menghapus semua unggahan tentang Min Kyung yang tersebar di internet. Di malam itu, Bu Kim dan teman-temannya mengajak Min Kyung makan bersama sebagai permintaan maaf. Mereka bersulang dan menyambut Min Kyung sebagai anggota baru dari asosiasi perempuan. Namun obrolan mereka segera berubah menjadi perdebatan, di mana Bu Kim mengkritik kebiasaan minum alkohol Bulim, sementara Buno juga ikut mengkritik kebiasaan Bulim yang meninggalkan komentar jahat di internet. 악플 다는 것보단 낫겠. 그래 다 알아.
Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Min Kyung tiba-tiba meniup peluit pemberian Woo hingga membuat mereka terkejut. Sementara Min Kyung hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka yang lucu dan absurd. Dalam perjalanan pulang, terlihat Min Kyung yang masih terus meniup peluit. Hal itu membuat Bu Kim dan kawan-kawan merasa terganggu. 끌고 나온데 Hingga tak lama kemudian, Woo datang setelah mendengar suara peluit Min Kyung. Ia melihat Min Kyung mabuk dan langsung menyalahkan Bu Kim dan teman-temannya. Namun Bu Kim membela diri, menjelaskan bahwa mereka tidak memaksa Min Kyung minum. Bahkan Min Kyung sendirilah yang terus meminta lebih banyak. Woo yang menyadari kalau Min Kyung mabuk berat segera menggendong Min Kyung pulang ke apartemennya. Di dalam apartemen Min Kyung, terlihat Woo terpaku pada wajah Min Kyung yang tertidur di sofa, di mana mata dan bibir Min Kyung memancarkan pesona yang tak tertahankan. Hal itu membuat wajah Woo semakin mendekat, hingga ketika jarak di antara mereka hampir sirna, tiba-tiba Min Kyung terbangun. Dan ketika mereka saling menatap, di saat itulah malam itu berubah menjadi momen penuh gairah dan keintiman yang tak terlupakan. Keesokan paginya, Min Kyung terbangun dengan pemandangan Woo yang sedang menyiapkan sarapan. Namun sayangnya, momen manis mereka terganggu oleh bunyi bel apartemen. Lantas, Min Kyung yang panik menyuruh Woo untuk bersembunyi di dapur. Ternyata yang datang adalah Bu Kim dan teman-temannya. Mereka mengajak Min Kyung untuk melakukan patroli malam. Min Kyung setuju, tetapi Bu Kim merasa curiga karena anjing Min Kyung terus menggonggong ke arah dapur. Setelah mengunjungi Min Kyung, Bu Kim dan teman-temannya pindah ke apartemen Woo. Namun Woo tidak membuka pintu meskipun mereka berulang kali mengetuk. Kemudian mereka berpura-pura pergi dari tempat tersebut, tetapi diam-diam bersembunyi di balik pintu apartemen Min Kyung. Dan dari situlah mereka mendengar percakapan mesra antara Woo dan Min Kyung yang membuat mereka tertawa geli. Hingga akhirnya mereka mengetahui kalau Woo telah bermalam di apartemennya Min Kyung. 이제 다 갔어. Di malam itu, Bu Kim dan anggota asosiasi lainnya membagi tim untuk melakukan patroli malam. Ini adalah pertama kalinya Min Kyung ikut serta dalam kegiatan tersebut. Namun Bu Kim terkejut ketika melihat Woo muncul dengan seragam patrolinya, padahal mereka tidak mengundangnya. 호루라기는 실컷 볼 수 있어. Hingga akhirnya bersama Woo, Min Kyung merasa gugup dan bingung karena ini adalah pengalaman pertamanya melakukan patroli. Mendengar itu, Woo pun menenangkan Min Kyung, menjelaskan bahwa mereka hanya perlu berjalan-jalan sambil memperhatikan hal-hal yang mencurigakan. Mendengar itu, Min Kyung pun menjadi bersemangat dan bertekad untuk melakukan yang terbaik. Namun karena sifatnya yang mudah curiga, Min Kyung seringkali salah menangkap orang. Ia pernah menuduh seorang pria memotret seorang wanita secara diam-diam, padahal wanita itu ternyata adalah pacar pria tersebut. Selain itu, dia juga pernah mencurigai seorang remaja yang mengambil uang di kasir saat toko sepi, yang mana remaja itu ternyata adalah anak dari pemilik toko. Woo memahami antusiasme Min Kyung dalam melakukan investigasi, namun dia memperingatkan Min Kyung untuk tidak asal menuduh seseorang, karena itu bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. 그냥 범죄 예방 차원에서 Ketika mereka berjalan di tempat yang sepi, pandangan Min Kyung tertuju pada sebuah bangunan kosong yang dikelilingi garis polisi, membuat Min Kyung merasa curiga karena lampu di dalam bangunan itu masih menyala, padahal tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Ditambah lagi, dia mencium bau busuk dari dalam sana. Meskipun Woo menyuruhnya untuk tidak melakukan investigasi pada bangunan tersebut, namun rasa penasaran Min Kyung terlalu kuat hingga akhirnya ia nekat memasuki bangunan itu dengan senter di tangannya. Di sana, Min Kyung menyusuri bangunan tersebut dengan hati-hati. Namun tiba-tiba ia berteriak histeris karena melihat seseorang mengenakan topeng berdiri di depannya.
Sementara Woo yang mendengar suara peluit dari Min Kyung segera menyusulnya. Namun ternyata pria bertopeng itu adalah seorang pegawai pabrik kayu. Di sana pegawai tersebut memperingatkan mereka tentang bahaya mesin-mesin di dalam pabrik. Mendengar itu, Woo pun meminta maaf atas tindakan Min Kyung dan menjelaskan alasan mengapa bisa berada di sana, yaitu karena mereka mencium bau busuk di sekitar tempat itu. Namun pegawai tersebut menegaskan bahwa bau itu berasal dari lem dan cat yang digunakan di area pabrik. Kemudian Woo dan Min Kyung meninggalkan pabrik tersebut. Dalam perjalanan, Min Kyung menceritakan tentang kecurigaannya. Dia menduga bahwa tempat itu mungkin saja pabrik narkoba yang disamarkan menjadi pabrik kayu. Namun Woo malah mengabaikan kecurigaan Min Kyung, yang mana tanpa mereka sadari, pegawai pabrik tadi terus mengawasi mereka bersama seorang pria berambut pirang yang ternyata dia adalah Yang, yaitu seorang pengedar narkoba yang selama ini diincar oleh Woo. 공장일 수도 있잖아. Pagi hari setelah hujan, Woo dan Min Kyung memutuskan untuk menonton film di bioskop. Film yang mereka tonton ternyata sangat menyentuh, membuat keduanya menangis terseduh-seduh. Setelah itu, mereka mampir ke sebuah kafe. Tiba-tiba, Woo menerima telepon dari seniornya yang mengajak untuk makan bersama. Namun Woo menolak ajakan tersebut. Secara kebetulan, dua teman Woo yang tadi menelpon melihat Woo sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Lantas, mereka pun menghampiri Woo dan duduk satu meja dengannya. Sementara Min Kyung yang baru saja keluar dari toilet memilih untuk duduk di meja sebelah Woo sembari menyimak pembicaraan mereka. Di sana, Woo dan seniornya mulai membicarakan kasus pengedar narkoba bernama yang sudah lama mereka incar. Senior Woo menjelaskan bahwa Yang sulit ditangkap karena tidak pernah berurusan langsung dengan pengedar rendahan. Bahkan kantor pusat pun sudah lama menyelidiki kasus tersebut, tetapi belum pernah melihat Yang secara langsung. Woo kemudian menunjukkan foto seorang pelayan berambut pirang dan mengatakan bahwa ia yakin kalau pelayan itu adalah Yang. Woo yakin Yang menyamar menjadi pelayan untuk mengantar barang karena pelayan itu menghilang tepat sebelum penggerebekan. Bahkan dia tidak tercatat sebagai karyawan bar. Mengetahui itu, senior Woo memutuskan untuk melaporkan temuan ini kepada kantor pusat, tetapi Woo mencegahnya. Ia curiga kalau kantor pusat sengaja tidak menangkap Yang karena ada konspirasi di antara mereka. Namun senior Woo menganggap kalau Woo terlalu mengada-ngada dan dia tidak percaya kalau kantor pusat akan bersekongkol dengan pengedar narkoba. Sementara Min Kyung yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba menggeber meja dan ikut nimbrung obrolan mereka, yang mana hal ini tentu saja membuat kedua teman Woo merasa keheranan. 경찰 내부에 마약 조직이 Setelah tahu kalau Min Kyung adalah pacarnya Woo, mereka dengan ramah mempersilahkan Min Kyung untuk duduk di kursi dan mengobrol bersama. 그 아줌마 중에 한 명이 빈말이라도 기분은 Di luar kafe, kedua teman Woo mengejek dan mentertawakan Woo. Woo yang sedang dalam keadaan menganggur pun mampu mengencani wanita cantik yang membuat mereka iri. Dalam perjalanan pulang, Min Kyung kembali membahas foto pria yang ditunjukkan Woo di mana dia terlihat sangat familiar, dan Min Kyung pun baru ingat kalau dia pernah melihatnya di pabrik pengerjaan kayu kemarin. Namun Woo malah menyikapinya dengan sebuah candaan dan tidak begitu percaya dengan Min Kyung. 약간 문제 있는 사람? Pada keesokan harinya, baik Min Kyung maupun Woo melakukan konsultasi ke dokter psikiater mereka, di mana berkat kehadiran seseorang, mereka berhasil mengendalikan emosi masing-masing. Seperti Min Kyung yang awalnya tidak mempercayai seseorang karena mudah curigaan, kini mulai berani dan membuka diri. Begitupun dengan Woo yang mampu mengendalikan amarahnya. Sehingga karena hal itu, sang dokter akhirnya memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Woo sudah bisa mengendalikan amarahnya, di mana surat ini akan membantu Woo untuk kembali bekerja sebagai polisi. 내가 또 이 다 망쳐버린 건 아닐까?
Di kantor polisi, Woo menyaksikan berita tentang maraknya kasus kekerasan dalam hubungan sepasang kekasih. Seorang ahli psikologi menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seringkali sukses secara sosial dan tidak menunjukkan perilaku kekerasan di depan umum, di mana mereka hanya melakukan kekerasan pada orang yang dianggapnya lemah, yaitu pasangannya sendiri. 거절을 감내하지 못하고 Sementara itu, mantan kekasih Min Kyung yang terlibat kasus kekerasan akhirnya dibebaskan bersyarat. Meskipun dia diminta untuk tidak mendekati korban, namun dia tidak mempedulikan hal itu, sehingga dia terus mengawasi Min Kyung dari kejauhan. Kepada seniornya, Woo menyerahkan surat pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa ia sudah bisa mengendalikan emosinya. Mengetahui hal itu, seniornya justru meminta Woo untuk tidak membuat masalah sampai petisi Woo selesai ditinjau. Sang senior juga memberitahu bahwa kantor pusat meminta mereka untuk menyerahkan semua data yang mereka punya mengenai yang mana hal ini membuat Woo marah dan kesal karena sebelumnya kantor pusat menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan terkait penyelidikan yang bukanlah investigasi resmi. Bahkan Woo sampai diberhentikan dari posisinya sebagai polisi karena hal tersebut. 본청에서 양필이 Kemudian sang senior menunjukkan sebuah artikel tentang tim 1 unit kejahatan intelek dan narkotika yang mendapatkan penghargaan atas penangkapan pelanggaran narkoboy tertinggi di Korea. Namun, Woo merasa ada kejanggalan karena foto beberapa anggota tim tersebut selalu muncul dalam setiap penyelidikan yang dia lakukan terkait Yang. Woo kemudian meminta bawahannya untuk mencari berkas kasus yang ditangani oleh tim 4 unit kejahatan kekerasan Yongdong yang berkaitan dengan narkoboy. Di tengah penyelidikannya itu, Woo menerima telepon dari Min Kyung yang menagih janjinya untuk jalan-jalan sore bersama anjingnya. Tetapi mengingat dirinya ada urusan mendesak, dia terpaksa membatalkan janji tersebut. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, Woo menemukan data seorang pria bernama Han Pil-hye yang ternyata adalah orang yang sama dengan pelayan berambut pirang yang dicurigai sebagai Yang. Rupanya Han Pil-hye pernah dituduh memiliki dan mendistribusikan narkoba ilegal 5 tahun yang lalu, tetapi tuduhannya diubah menjadi penggunaan dosis rendah sehingga ia dibebaskan. Woo menyimpulkan bahwa Yang alias Han Pil-hye membantu tim 4 menangkap para pengguna narkoboy yang pernah bertransaksi dengannya, sehingga karena hal itulah tim 4 mendapatkan penghargaan bahkan naik pangkat. Namun dalam setiap kasus mereka tidak menyebutkan kontribusi Yang. Bahkan ketika Woo dan timnya hampir berhasil menangkap Yang, ketiga polisi korup tersebut selalu muncul untuk menyelamatkannya. Mereka tidak segan-segan memfitnah, melukai, dan menyalahkan Woo, si polisi yang jujur dan berdedikasi. Namun mereka tidak tahu bahwa Woo tidak akan menyerah begitu saja. Dia bertekad untuk membongkar kejahatan mereka dan menghancurkan para bajingan yang telah merusak reputasinya. 마약 사범 검거율 1위. Berpindah ke tempat lain, terlihat Min Kyung yang begitu panik mendapati anjingnya yang tiba-tiba melarikan diri. Dan kepanikan Min Kyung semakin besar ketika dia hanya menemukan tali anjing yang tergeletak di dalam lift. Setelah mencarinya ke segala tempat, dia menemukan Howie yang terbaring lemah dan tak berdaya. Sementara Woo yang baru saja membeli sesuatu untuk Min Kyung tiba-tiba mendapati mantan tunangannya sedang menunggu di depan apartemennya. Di sana sang mantan mengira kalau Woo masih belum bisa move on darinya. Rupanya apartemen yang ditinggali Woo saat ini sebelumnya pernah ditinggali oleh mereka berdua. 2, 3, 4, 5. Namun setelah tahu kalau Woo sudah memiliki kekasih baru, sang mantan merasa heran atas dasar apa wanita itu mau menerima Woo yang sejatinya tidak punya pekerjaan dan memiliki gangguan mental. 정신과 치료받는 거 이해해줄 여자 많. Mendengar itu, tentu saja Woo merasa kesal dan teringat kembali dengan luka lama ketika wanita yang ada di hadapannya dengan tega mencampakkannya di saat-saat terburuknya. Namun, Woo berusaha mengendalikan emosinya. 경찰 조사 끝날 때까지만 Sang mantan juga memberitahu kalau dia sebentar lagi akan menikah dengan seorang akuntan yang tentunya pria itu lebih baik dari Woo. Kemudian Woo menyuruh sang mantan untuk pergi sembari menyiapkan barang-barangnya yang masih tersisa di apartemen. 빨리 가.
Sementara itu, Min Kyung yang cemas karena keadaan anjingnya bergegas menemui Woo di apartemen. Namun ia terkejut melihat seorang wanita di sana. Terlebih lagi, wanita itu memanggil Woo dengan sebutan sayang, yang mana hal itu membuat Min Kyung merasa dihianati dan dipermainkan oleh Woo. Lantas, dia segera kembali ke apartemennya dengan perasaan frustasi dan hancur. 누가 왔는데? Tanpa rasa bersalah, sang mantan memberitahu Woo bahwa seorang wanita baru saja datang dan tampaknya telah salah paham, yang mana hal ini membuat Woo semakin kesal dan segera menyuruh mantannya untuk segera pergi dari apartemennya. Woo dengan cemas menggedor-gedor pintu apartemen Min Kyung sembari menjelaskan bahwa wanita yang dilihat Min Kyung adalah mantan tunangannya yang datang untuk mengambil barang-barangnya dan sengaja memanggil Woo sayang untuk membuat Min Kyung cemburu. Mendengar itu, tiba-tiba Min Kyung menangis memberitahu Woo bahwa anjingnya Howie sakit karena keracunan pestisida. Dia yakin seseorang sengaja menculik dan meracuni Howie untuk mengancamnya, yang mana hal itu membuat Min Kyung merasa sangat ketakutan. Namun Woo menganggap kalau itu mungkin hanya halusinasi Min Kyung saja. Kemudian Woo berusaha menenangkan Min Kyung dan meyakinkannya bahwa Howie akan baik-baik saja. Namun Min Kyung melihat keraguan di mata Woo yang seakan-akan tidak mempercayainya, yang mana hal itu membuat ia marah dan menganggap kalau Woo tidak menepati janjinya untuk percaya padanya apapun yang terjadi. Bahkan Min Kyung menuduh Woo sebagai pria cacingan. Kemudian Woo mencoba menjelaskan kalau ia tidak bermaksud untuk menyakiti Min Kyung, tetapi Min Kyung yang terlanjur kecewa tidak mau mendengarkan. Bahkan ia mendorong Woo dan menyuruhnya untuk pergi. 나 너 못 믿어. Kini Min Kyung merasa bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Di dalam apartemen, Woo menyesali sikapnya yang tidak mencoba untuk memahami perasaan Min Kyung. Hingga pada esok harinya, Woo memutuskan untuk mempercayai Min Kyung. Ia pergi ke ruang CCTV apartemen dan menemukan sosok pria mencurigakan yang ternyata dia adalah mantan kekasih Min Kyung. Kemudian Woo meminta bantuan rekannya untuk menyelidiki lebih dalam kasus yang melibatkan Min Kyung dan mantan pacarnya. Setelah melihat berkas-berkas kasus tersebut, hati Woo terasa hancur melihat Min Kyung yang menjadi korban kekerasan, di mana foto-foto wajah Min Kyung yang penuh lebam serta video CCTV yang menunjukkan kalau Min Kyung telah dianiaya membuat Woo semakin sedih dan marah. Woo akhirnya mengerti mengapa Min Kyung mengalami gangguan mental, halusinasi, kekhawatiran berlebihan dan kesulitan mempercayai orang lain. Ia menyadari bahwa Min Kyung telah melalui trauma yang sangat berat dan membutuhkan dukungan seseorang di dekatnya. Hal itu diperparah lagi setelah tahu kalau mantan kekasih Min Kyung telah bebas bersyarat, yang mana hal itu membuat Woo semakin khawatir akan keselamatan Min Kyung. Sekembalinya di apartemen, Woo tak sengaja memergoki seorang pria yang sedang berusaha membobol pintu apartemen Min Kyung. Ternyata pria itu adalah mantan kekasih Min Kyung. Woo pun langsung mengejar dan berhasil menangkap pria tersebut. Saat Woo hendak melaporkan pria itu ke polisi, mantan kekasih Min Kyung mengancam akan menyebarkan video shoot dirinya bersama Min Kyung ke sosial media, yang mana ancaman ini membuat Woo kehilangan kendali dan menghajar pria itu habis-habisan. Min Kyung yang melihat kejadian itu dari kejauhan mencoba menghentikan Woo. Namun Woo yang sedang emosi justru mendorong Min Kyung hingga terjatuh dan terluka. Hal ini memicu trauma Min Kyung yang membuatnya berteriak histeris. Hingga akhirnya Woo dan mantan kekasih Min Kyung dibawa ke kantor polisi. Mantan kekasih Min Kyung berdalih bahwa ia hanya ingin meminta maaf kepada Min Kyung, lalu menuntut Woo yang telah melakukan kekerasan terhadapnya. Senior Woo menyarankan Woo untuk berdamai dan meminta maaf, karena jika kasus ini diperpanjang akan sulit bagi Woo untuk kembali menjadi polisi. Seniornya juga mengingatkan Woo tentang ambisinya untuk menangkap Yang dan membalaskan dendam rekannya yang terluka. Namun Woo nampaknya tidak mempedulikan saran seniornya karena saat ini dia lebih mengutamakan keadaan Min Kyung.
Lantas, Woo pun segera menyusul Min Kyung di perjalanan. Namun alih-alih berterima kasih, Min Kyung justru marah dan menyalahkan Woo karena hanya bisa memukul orang dan tidak mempercayainya. Bahkan dia mengira kalau Woo pasti menganggapnya sebagai wanita yang tidak waras. 넌 뭐가 다른데? Meskipun Woo mencoba menjelaskan bahwa ia melakukannya untuk melindungi Min Kyung, tetapi Min Kyung tidak mau mendengarkan. Sampai akhirnya sembari menangis, Woo menyatakan perasaan cintanya yang sebenarnya, mengatakan bahwa ia ingin bersama Min Kyung, meskipun Min Kyung dianggap gila oleh orang lain. Namun Woo yang menyadari kalau keduanya sama-sama gila, ingin membawa Min Kyung ke hubungan yang serius. Akan tetapi, lagi-lagi Min Kyung mengabaikan perkataan Woo. Setelah mengembalikan barang-barang Woo yang pernah ditata di rumahnya, Min Kyung memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Di hadapan Woo, ia berkata ingin mengakhiri hubungan mereka yang tidak jelas karena terlalu berat baginya dan merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Woo yang baru menyadari kalau kotak di depan apartemen berisi barang-barangnya berteriak memanggil Min Kyung dan memintanya untuk menunggu. Namun Min Kyung tidak peduli dan langsung naik taksi, membuat Woo dengan perasaan kalutnya berlari mengejar taksi yang membawa Min Kyung pergi. Di saat yang sama, Woo menerima kabar dari kurir makanan kenalannya bahwa dia melihat pria yang fotonya pernah ditunjukkan oleh Woo. Woo pun langsung ingat dengan perkataan Min Kyung terkait bangunan yang kemungkinan adalah pabrik narkoboy yang disamarkan. Tanpa ragu, Woo bergegas menuju ke tempat tersebut. Ia menyamar sebagai kurir yang hendak mengambil piring dan berhasil masuk ke dalam bangunan tersebut. Di sana, Woo terlibat perkelahian sengit dengan Yang. Dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, Woo akhirnya berhasil menaklukkan Yang. Kemudian Woo segera menghubungi seniornya. Di sana sang senior merasa bangga karena Woo tidak hanya berhasil menangkap Yang, tetapi juga menemukan tempat produksi narkoboy, yang mana keberhasilan ini membuka peluang bagi Woo untuk kembali menjadi polisi. Namun kebahagiaan Woo tidak berlangsung lama setelah seniornya memberitahu kalau Min Kyung sedang berusaha membujuk mantan kekasihnya untuk membuat surat damai terkait perkelahian sebelumnya. Rupanya hal itu dilakukan Min Kyung karena dia tidak ingin kalau nantinya Woo akan kehilangan kesempatan untuk kembali bekerja sebagai polisi. 아직 모르는 거야? 뭔 소리야? Woo yang khawatir akan keselamatan Min Kyung segera mencari keberadaannya dan meminta bantuan teman polisinya untuk melacak nomor telepon Min Kyung. Sementara di sebuah kafe, Min Kyung akhirnya bertemu dengan mantan kekasihnya. Sang mantan setuju untuk menandatangani surat damai yang melibatkan Woo, tetapi dengan syarat Min Kyung harus menandatangani surat pembatalan gugatan hukum terkait kasus kekerasan yang pernah dilakukannya. 내가 안 말렸으면 너 Setelah masing-masing setuju dan menerima surat yang diinginkan, Min Kyung memperingatkan mantan kekasihnya untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Namun Min Kyung dikejutkan dengan sang mantan yang tiba-tiba berlutut sembari meminta maaf. Sang mantan kemudian mengungkapkan niatnya untuk menceraikan istrinya dan mengajak Min Kyung untuk memulai hubungan baru. Yang mana hal itu membuat Min Kyung merasa kesal dan muak mengingat kekejaman yang pernah dilakukan mantan kekasihnya. Setelah meminum kopi yang tersaji di atas meja, tiba-tiba Min Kyung merasa pusing hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Ternyata mantan kekasih Min Kyung telah membubuhkan obat tidur ke dalam kopi Min Kyung. Dalam proses pencarian Min Kyung, teman-teman Woo memberitahunya kalau Min Kyung tidak jauh dari Woo. Singkat cerita, Woo akhirnya menemukan mobil yang membawa Min Kyung dan berusaha mengejarnya. Ketika mobil mereka dalam posisi sejajar, mantan kekasih Min Kyung dengan sengaja memancing emosi Woo dengan mengelas wajah Min Kyung yang tak sadarkan diri. Yang mana hal itu membuat Woo dipenuhi rasa amarah. Lantas Woo pun memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berhasil menghadang mobil tersebut. Namun ketika Woo keluar dari mobilnya, mantan kekasih Min Kyung berusaha kabur dengan mobil, membuat Woo dengan sigap melompat ke depan mobil, menghalangi pandangan pria tersebut, hingga akhirnya mobil tersebut menabrak pembatas jalan sampai Woo terpental.
Meskipun terluka, namun Woo berusaha menyelamatkan Min Kyung dan mengkhawatirkan keadaannya. Sementara itu, terlihat si pria yang mencoba kabur dan mencari pertolongan dengan menghentikan mobil yang lewat. Namun secara kebetulan, mobil yang ditumpanginya ternyata milik teman-teman polisi Woo. Sehingga dengan demikian, mereka tidak perlu repot-repot menangkap mantan kekasih Min Kyung. Di rumah sakit, terlihat ibu Woo dan ibu Min Kyung yang sama-sama cemas menanyakan kondisi anak mereka kepada perawat. Ternyata mereka pernah bertemu sebelumnya di tempat cenayang. Singkat cerita, Min Kyung yang baru saja sadar mengunjungi kamar Woo, lalu duduk di sampingnya dengan penuh kekhawatiran. Hingga akhirnya ketika Woo terbangun, dia meyakinkan Min Kyung bahwa ia baik-baik saja dan hanya mengalami keseleo ringan. Di sana, mereka mengobrol tentang kondisi masing-masing dan rencana untuk kembali ke apartemen. Selain itu, Woo juga memberitahu Min Kyung bahwa proses dirinya untuk kembali bekerja sebagai polisi berjalan dengan lancar, dan ini semua adalah berkat Min Kyung, yang mana hal itu membuat Min Kyung merasa lega. 그것도 잘 될 것 같아. Woo kemudian meminta Min Kyung untuk membuka laci di sebelahnya. Rupanya di dalamnya terdapat sebuah kalung. Min Kyung menyukainya dan meminta Woo untuk memakaikannya. Singkat cerita, akhirnya Min Kyung pulih dan kembali ke apartemennya. Namun ia merasa bahwa kehadirannya hanya akan membuat Woo terluka dan menderita. Khawatir akan memicu emosi Woo yang tidak stabil, Min Kyung memutuskan untuk pindah dari apartemen. Ia berpamitan dengan ibu-ibu kompleks dan mengemasi barang-barangnya. Di saat yang sama, Woo akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia merasa bahagia dan tidak sabar untuk bertemu Min Kyung. Namun sesampainya di apartemen, kebahagiaan Woo seketika sirna setelah ibu-ibu kompleks memberitahunya bahwa Min Kyung baru saja pindah dengan mobil pengangkut barang. Mereka menyarankan Woo untuk segera mengejarnya. Tanpa pikir panjang, Woo berlari sekuat tenaga melewati jalan pintas hingga akhirnya dia berhasil menghadang mobil pindahan Min Kyung. Di pinggir jalanan yang ramai, Woo berusaha membujuk Min Kyung untuk tidak pergi. Namun Min Kyung menjelaskan bahwa ia pergi demi kebaikan Woo, karena kehadirannya hanya akan membawa masalah dan memicu emosi Woo. Min Kyung mengaku trauma dengan kekerasan yang dialaminya dan tidak ingin Woo terluka karenanya. 나중에 말하려고 했어. Mendengar itu, hati Woo terasa hancur dan mengancam bahwa dirinya akan menjadi kacau jika Min Kyung benar-benar pergi. Dia bahkan berteriak dan mendorong seorang pria yang tidak bersalah. Yang mana hal itu membuat Min Kyung panik dan berusaha menghentikan Woo, serta memohon agar Woo melepaskan pria tersebut. Juga berjanji kalau dia akan menuruti permintaan Woo. Mendengar itu, Woo pun bertanya, apakah Min Kyung serius dengan perkataan sebelumnya? Min Kyung pun mengangguk dan meminta Woo untuk melepaskan pria tersebut. Namun Woo tidak bisa karena ternyata pria yang ditangkapnya adalah seorang buronan yang selama ini meresahkan Min Kyung. Hingga akhirnya Woo mengakui perasaannya pada Min Kyung dan mereka pun berciuman di tengah jalan yang ramai. Dan cerita pun diakhiri dengan Woo yang kembali menjadi anggota kepolisian dengan kepribadian yang hangat dan mudah tersenyum. Di sisi lain ada Samantha yang menjalin hubungan dengan gadis minimarket, di mana mereka bersama-sama membuat proyek untuk konten YouTube. Lalu kita diperlihatkan juga dari tim asosiasi perempuan yang berhasil mewujudkan impian mereka, yaitu mengganti nama apartemen dengan yang lebih modern. Serta ikatan cinta yang semakin kuat antara Woo dan Min Kyung di sebuah apartemen yang menjadi saksi bisu mereka dalam menyembuhkan trauma masing-masing.